Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Atika Awaliyah dengan NIM 1242070016 kelas 3B Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kinematika, yaitu gerak lurus, yang mana kinematika ini dipelajari oleh kelas 11 pada semester 1. Langsung saja, tujuan kita mempelajari kinematika yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis besaran-besaran fisik pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan, beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, peserta didik mampu menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, sebelum kita memasuki pada pembahasan, sebelumnya aku mau bertanya nih kepada teman-teman, kira-kira teman-teman tahu tidak saat kita melihat sebuah mobil yang mengalami kebocoran oli, kemudian meninggalkan jejak tetesan oli tersebut di jalan. Dapatkah teman-teman mengetahui bagaimana mobil itu bergerak? Kemudian, saat teman-teman menunggu kereta di stasiun, mengapa waktu tiba kereta jarang sekali terlambat atau cenderung tepat waktu? Lalu, bagaimana kereta bergerak? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, marilah kita sama-sama simak video berikut ini. Selamat menonton! Fisika. Nah, kali ini kita akan melakukan percobaan GLB dan GLBB. Di sini sudah ada alat-alat yang disiapkan. Nah, pertama ada yang namanya kereta dinamika bermotor. Nah, kemudian ada yang namanya kereta dinamika biasa yang warna kuning. Kemudian ada yang namanya dudukan. Selanjutnya ada rel kereta. Kemudian ada tiker timer. Ada catu daya. Dan yang terakhir ada kertas tiker timer. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaannya. Langkah kerjanya yang pertama adalah kita siapkan, kemudian relnya dibuat mendatar seperti ini. Kemudian persiapkan alatnya. Nah, yang pertama kita akan mencoba praktikum GLB, di mana kecepatannya tetap. Jadi kita pakai kereta yang ini, kereta yang memiliki motor. Nah, selanjutnya keretanya kita taruh, diletakkan di atas relnya. Selanjutnya kita akan menyisipkan
kertas stiker timer ke dalam stiker timernya. Nah, kemudian setelah diselipkan kertas stiker timernya, maka kita jepitkan kertasnya ke keretanya seperti ini. Oke, kemudian kita tarik sedikit. Nah, seperti ini. Oke, usahakan jangan sampai kusut. Kemudian kita nyalakan catu dayanya. Sebelum kita nyalakan catu dayanya, kita arahkan catu dayanya ke 6 volt dengan cara memutarnya seperti ini. Oke, kalau sudah 6 volt, kita langsung nyalakan catu dayanya. Nah, setelah catu dayanya dinyalakan, kita nyalakan motornya. Nah, ini dia adalah hasil dari tiker timernya. Selanjutnya percobaan yang kedua. Nah, di sini kita akan menggunakan relnya dengan ketinggian yang berbeda antara satu sisi dengan yang lainnya. Jadi kita akan menggunakan blok bertingkat ini. Seperti ini kita pasang blok bertingkatnya. Kemudian supaya ketinggiannya lebih signifikan perbedaannya, maka kita gunakan blok tambahan. Nah, blok tambahannya tinggal kita tumpuk seperti ini. Oke, dipasangnya seperti ini. Nah, kemudian karena kita akan menggunakan rel yang turunan, maka kita akan menggunakan kereta yang tidak ada motornya seperti ini, ya. Oke. Nah, kemudian langsung aja kita pasang. Dan sebelumnya kita sudah menyelipkan kertas stiker timernya. Kemudian kita jepitkan lagi-lagi ke kereta trolinya seperti ini. Kemudian nanti kita nyalakan catu dayanya. Nah, ini adalah hasil kertas stiker timer pada percobaan yang kedua. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga. Nah, di sini kita akan melakukan perbedaan ketinggian lagi. Kalau tadi menurun, sekarang menaik. Nah, lagi-lagi kita menggunakan blok bertingkatnya seperti ini, tapi kita gunakan di sisi yang lainnya. Oke, seperti ini. Kemudian supaya ketinggiannya lebih signifikan perbedaannya, maka kita akan menggunakan blok tambahan lagi. Nah, blok tambahannya bisa menggunakan alternatif yang lain. Kemudian karena relnya menanjak, kali ini kita membutuhkan troli atau kereta yang bermotor. Nah, kita taruh seperti ini. Sama seperti tadi, kita selipkan kertas stiker timer ke dalam stiker timer seperti ini. Kemudian ketika sudah, maka akan kita jepitkan lagi-lagi ke keretanya. Oke, seperti ini. Ya, kita tarik sedikit. Oke, selanjutnya kita nyalakan.
percobaan yang terakhir. Nah, ini adalah hasilnya kalau kita rangkum hasil dari percobaan 1, 2, dan 3. Semoga dapat bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, pada pembahasan tersebut, kinematika gerak lurus dianalisis menggunakan tiker timer sebagai alat pencatat waktu dan posisi benda. Tiker timer menghasilkan titik-titik pada pita kertas dengan selang waktu yang sama, sehingga jarak antar titik dapat digunakan untuk menganalisis gerak benda. Pada gerak lurus beraturan, jarak antar titik terlihat relatif sama. Nah, hal ini menunjukkan bahwa benda bergerak dengan kecepatan konstan, sehingga tidak terjadi percepatan. Dan grafik posisi terhadap waktu pada gerak lurus beraturan berbentuk garis lurus dengan gradien tetap. Berbeda dengan gerak lurus berubah beraturan, pada gerak lurus berubah beraturan, jarak antar titik pada pita kertas mengalami perubahan secara teratur. Jarak antar titik semakin besar menunjukkan bahwa benda mengalami percepatan konstan, sedangkan jarak yang semakin kecil menunjukkan adanya perlambatan. Dan hal ini menandakan bahwa kecepatan benda berubah terhadap waktu. Pada gerak lurus berubah beraturan, grafik kecepatan terhadap waktu berbentuk garis lurus yang menandakan percepatan bernilai konstan. Sementara itu, grafik posisi terhadap waktu berbentuk kurva yang menunjukkan adanya perubahan kecepatan secara kontinu. Dari hasil analisis data dan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tiker timer sangat membantu dalam mengidentifikasi jenis gerak lurus. Dan pada pola jarak antar titik menjadi indikator utama untuk membedakan antara gerak lurus dengan percepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui lebih jauh lagi, teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar atau tidak. Dan untuk kesimpulannya, kinematika gerak lurus mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan penyebab terjadinya gerak. Pada gerak lurus beraturan, benda bergerak dengan kecepatan konstan sehingga menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang sama. Sementara pada gerak lurus berubah beraturan, kecepatan benda berubah secara teratur akibat adanya percepatan konstan. Melalui analisis data dan grafik hasil percobaan, peserta didik dapat memahami karakteristik gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, serta hubungan antara jarak, perpindahan, waktu, kecepatan, dan percepatan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.